Hai. Hari ini mau kegiatan apa? Kita mau monitoring ke lapangan. Monitoring apa? Monitoring katanya sih kata petani sawahnya terkena penggerek batang. Mari kita lihat. Sawahnya perbatasan dengan Perum Abadi. Nih. Ini kita mau menuju tempat pengamatan OPT. Ya umur Padina sabaraha hari? Kita 20 hari mah ya, 20 hari. Meko enggak ya? Limpari opat. Ya, tanaman padi yang terkena serangan hama. Kira-kira ini hamanya apa ya? Ini hama orong-orong atau anjing tanah. Nih, busuk ke dalam-dalamnya. Anjing tanahnya kalau ini ada nggak? Anjing tanah adanya di bawah sih. Ininya berair ya, sawahnya. Kalau misalkan sawahnya kering pasti ada. Pasti kelihatan karena ini berhubung tanahnya basah, jadi susah untuk menemukan orong-orong atau anjing tanahnya. Awas belut. Gak menemukan guys. Atau mungkin ini harus dikeringkan dulu. Ya, ini harus dikeringkan karena kalau nggak dikeringkan si orong-orong pasti bakalan betah di dalam tanah. Udah nyaman gitu ya. Ini sih seharusnya kalau terkena orong-orong atau anjing tanah ini sebelum penanaman atau lagi pengolahan tanah harusnya dinetralisasikan dulu menggunakan kaftan supaya nanti biar pas tanam tidak terkena lagi orong-orong. Nah, ini adalah contoh tanaman yang terkena anjing tanah. Tanamannya sampai mengering sampai ke akar-akar ya. Ada werengan, ada wereng. Ini saya menemukan juga kupu-kupu penggerek batang. Komplikasi berarti ini. Ini komplikasi, ditemukan juga warang batang coklat. Nih wareng nih, mereng. Nah, Oh iya, kupu-kupunya ya. wareng Oh, wareng. batang coklat BBC. Berarti sama yang Ini kemarin sih, ya. ini berarti komplikasi. Wah, gawat ini komplikasi. Jangan sampai terkena corona tapi. Nanti kalau mau disemprot ada resepnya ini dari dokter POPT. Spesialis tanaman. Bisa diaplikasikan berapa kali seminggu atau Karena ini hamanya terlalu banyak dan komplikasi, jadi bisa diaplikasikan 2 hari sekali. kita selalu menganjurkan untuk tanam serempak ya ini untuk mengatasi POPT seperti ini ya biar Untuk siklus. mengatasi siklus OPT itu biar putus-putus enggak selalu nyambung. Iya. Karena di sini tanamnya tidak serempak, jadi
Di sana baru tanam, di sini sudah tanam lebih awal. Jadi si OPT semua menyerang ke sini. Jadi Berarti susah hilangnya ya? saya sarankan supaya tanam itu lebih serempak ke depannya. Selesai, nanti kita dibahas di saung tanaga. Mbak, Mbak, Lehoi, puasa puasa dong. sahur jam berapa? Jam 7. Sarapan. Baik. Sarapan jam 7. Berarti kan nggak puasa, nggak apa-apa ya. Ibunya kan lagi hamil. Berapa bulan? Ke 7 bulan. Alhamdulillah, semoga lancar sampai persalinan. Amin. Nah, tadi bagaimana nih setelahnya kita mengamati sawah yang terkena serangan OPT? Bagaimana cara pengendaliannya? Ya, sini saya akan menjelaskan cara pengendalian yang tadi di sawah menemukan OPT orong-orong anjing tanah. Terus yang kedua menemukan penggerek batang, yang ketiga menemukan OPT hama WBC, orang batang coklat. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama hama orong-orong atau anjing tanah. Anjing tanah atau orong-orong cukup sulit juga dikendalikan. Yang terpenting yang pertama, sebelum kita pengolahan tanah, kita harus menetralisirkan dulu tanah tersebut dengan menggunakan kaptan, kapur tanah. Ya, kapur tanah. Jadi kalau menggunakan kaptan, si orong-orong tersebut bakalan mati gitu. Jadi pas sudah tanam, si orang-orang tersebut tidak bakalan menyerang, muncul lagi. Karena kalau tidak dikendalikan dengan menggunakan kaptan, jadi si orang-orang kan beradanya di bawah tanah. Jadi harus dikendalikan sejak pas pengolahan tanah. Jadi kalau misalkan sudah terserang orang-orang, meskipun si tanaman itu disulam, tetap bakalan terkena lagi orang-orang tersebut. Nah, yang kedua harus diairi. Harus diairi 2-3 hari. Karena kalau orang-orang kalau tidak diairi, pasti tambah banyak serangannya. Kalau misalkannya diairi, ya cukup lumayan mengurangi populasi si orang-orang tersebut. Terus yang kedua, tadi menemukan OPT hama penggerek batang. Hama penggerek batang juga cukup lumayan susah gampang dikendalikannya. Yang terpenting kalau penggerek batang itu dari awal. Bila mana di awal tanaman atau di awal persemaian sudah menemukan populasi kupu-kupu atau populasi ulat dari kupu-kupu, harus segera dikendalikan. Karena kalau tidak dikendalikan, pasti ke tanaman berikutnya bakalan terserang penggerek batang yang disebut sundep. Ciri-ciri sundep tersebut di umur tanaman 15-20 HST, yaitu ketika kita mencabut tanaman tersebut, si tanaman tersebut di dalamnya terdapat ulat dari penggerek batang. Jadi si tanaman
kalau kita mencabut tanaman, kalau bahasa petaninya sih apa ya? Melonjot ya? Melonjot ya Pak? Ambrol. Bakalan molonyon. Nah, berarti itu di dalamnya terdapat ulat si penggerek batang. Jadi harus dikendalikan dari awal persemaian. Kalau misalkannya mau dikendalikan di pas tanaman 15 sampai 20 HSP juga bisa, tapi lumayan sulit, kemungkinan tidak 100% sembuh. Karena kalau sudah masuk ke batang tanaman susah dikendalikan. Nanti pas munculnya lagi pas mau panen. Nah, kalau mau panen juga si bulir tanaman keluar biji. Cuma hampa gitu, hampa. Jadi isinya kurang, bulir tanamannya kurang. Bisa menggunakan pestisida nabati, tapi kan sekarang petani pengennya yang instan ya Pak ya. Kebanyakan menggunakan pestisida kimia. Pestisida kimia di sini banyak sih merek dagangnya. Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu pestisida tersebut. Yang mungkin saya akan ngasih rekomendasi. Contohnya contohnya misalkannya bahan aktifnya dari Denim Hippo bisa. Kalau merek dagangnya banyak ya, ada Marsal, ada Regen, ada Nordok, segala itu banyak. Terus yang selanjutnya OPT hama WBC, warang batang coklat. Nah, sekarang juga di musim penghujan ini warang batang coklat lumayan cukup banyak penyebarannya, karena di musim hujan ini si tanaman terlalu lembab karena sering hujan sore ya. Kalau sering hujan sore pasti si hama tersebut populasinya semakin banyak. Jadi tadi kan kita menemukan populasi warang batang coklat antara 1 sampai 2 ekor per rumpun, yaitu masih di bawah ambang kendali, masih ringan. Tapi setidaknya kita untuk jaga-jaga harus segera dikendalikan juga. Yang pertama dari pengairannya, pengairan harus selang-seling antara 1 sampai 3 hari harus diairi. Terus 3 hari 4 hari harus dikeringkan. Terus selanjutnya warang batang coklat harus segera dikendalikan juga. Cara penyemprotannya harus di bawah, jangan sampai di atas. Jadi si warang batang coklat kan adanya di batang tanaman, jadi harus penyemprotannya di bawah. Bisa juga menggunakan pestisida nabati. Langkah akhirnya bisa menggunakan pestisida kimia. Pestisida kimia juga banyak, bisa juga menggunakan bahan aktif Denim Hippo sama seperti penggerek batang. Terus merek dagangnya banyak ya, silahkan lah mau pilih apa aja. Yang penting dari insektisida, karena kan kalau terserang hama itu menggunakan insektisida. Kalau terserang penyakit menggunakan. Penjelasan dari petugas POPT mengenai cara pengendalian hama yang menyerang tanaman tadi, yang tadi sudah diamati. Nah, sekarang kita mau menanyakan kepada ini ketua kelompoknya, ketua kelompok Sadar 1. Nah, gini Bang, di sini kan masih ada petani yang masih bandel dalam penanaman, kurang serempak. Nah, bagaimana cara Abah Saleh membuat petani itu supaya nurut, agar di sini itu dilaksanakan tanaman serempak supaya perputaran hama itu terputus ya. Bagaimana? Ya mudah-mudahan ada serangan ini dianya kapok gitu Neng. Ya. Udah gitu aja. Udah dari dulu dikasih tahu. Ya. Jangan sampai balapan istilahnya lah gitu. Ya. Itu yang ini pengen cepet, ini pengen cepet. Udah dikasih tahu tapi orangnya ya mungkin terserah lah. Daripada kita banyak mulut, Ya. bertengkar, ya udah terserah, rasain sendiri. Nah sekarang udah dirasakan sama petaninya sendiri. Nah itu baru saya mau bicara lagi,
bicaranya gini, nah harus serempak, makanya ya mudah-mudahan ini baru lagi nih, dulunya enggak serempak, pasti dulunya serempak, makanya hama di sini di udarangan alhamdulillah bisa diatasi gitu ya. Ya dulu kan ada orang apa, Iya, orang batang coklat. orang batang coklat, alhamdulillah ada gerakan satu kali udah cukup, langsung bagus kan, bantu hasilnya bagus. Nah sekarang bukan wereng tapi orangnya nih yang harus Iya. ini tetap dibimbing ya, Pak, ya. dibimbing ya. Tapi orang kan aduh agak susah kalau orang, kalau wereng kan bisa gampang, bisa disemprot mati. Iya. Orang aduh disuruh tuh agak susah. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lah. Tapi sebagian besar di sini banyak yang serempak ya, cuma Ya, masih ada 1-2 orang Satu yang dua orang bandel. itu masih juga bandel, bandel. yaitu memerlukan lagi bimbingan dari terutama mungkin dari saya penyuluh dan kita semua tim kelompok Sadar Satu supaya bisa lebih apa ya, pendekatan lagi kepada petaninya lebih instan lagi gitu. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemana tuh? Ya.